Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini tim Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Resmi panggil 27 pemain, skuad Sintayong dinilai layaknya tim Eropa. Jelang berhadapan di laga kualifikasi, Filipina dirundung masalah serius. Elkan Bagot jadi momok menakutkan bagi rival. Dan Egy Maulana Fikri dapatkan modal kurang apik usai dipanggil Sintayong. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Gelaran Piala Dunia U17 kini tinggal menghitung hari. Beberapa tim dari penjuru dunia pun sudah datang ke tanah air. Mereka pun saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Bali United Training Center. Jelang laga tersebut, salah satu rival timnas di grup A yakni Maroko U17 menatap ajang prestisius tersebut. Hal ini dapat dilihat dari skuad yang dibawa oleh sang pelatih Said Djiba. Dalam 21 nama yang dipanggil, Maroko U17 ternyata diisi oleh banyak pemain abroad yang mana berkarir di sepak bola benua biru. Tercatat setidaknya ada 10 pemain Maroko di skuad Piala Dunia U17 yang tampil di benua Eropa. Bahkan ada pemain yang tergabung di salah satu akademi klub besar di Eropa, yakni Ajax Amsterdam, PSG hingga Juventus. Sementara satu nama lain saat ini main di Liga Uni Emirat Arab. Di samping itu, laga timnas Indonesia U17 versus Maroko U17 akan digelar pada laga pamungkas grup A, tepatnya pada 16 November mendatang. Jelang menghadapi laga Piala Dunia U17, pelatih skuad Garuda Asia buka suara terkait persiapan anak asuhnya. Sebagaimana diketahui, Garuda Asia akan menghadapi laga perdana Piala Dunia dengan menghadapi Ekuador pada 10 November nanti, yakni di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mendekati laga tersebut, Bima Sakti pun memberi kabar positif terkait persiapan rekan kakak dan juga kolega. Menurut pelatih berusia 47 tahun itu, para anak asuhnya mengalami peningkatan pesat dalam hal fisik, mental, hingga permainan. Kabar positif tersebut pun tak terlepas dari adanya program pemusatan latihan di Jerman. Karena sebagaimana diketahui, kegiatan tersebut merupakan bentuk persiapan Garuda Asia untuk menghadapi ajang prestisius tersebut. Di Jerman, skuad Garuda Asia tak hanya melakukan latihan saja, namun juga menggelar 7 laga uji coba. Sayangnya mereka hanya mampu meraih 2 kemenangan. Salah satu pemain timnas Indonesia saat ini sedang ramai menjadi perbincangan di kalangan supporter tanah air. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah memanggil 27 nama untuk memperkuat skuad Garuda di laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Dalam pemanggilan ini, nama Egy Maulana Fikri kembali dipercaya Sintayong untuk menjadi bagian dari tim nasional. Ini menjadi yang kedua kalinya bagi Egy masuk ke tim senior setelah sebelumnya sempat absen karena cedera. Sayangnya, sang pemain mendapati modal yang kurang apik jelang memperkuat skuad Garuda, di mana pemain berusia 23 tahun ini justru mendapatkan kartu merah ketika membela timnya Dewa United ketika bertemu dengan Arema FC. Dalam laga kemenangan Arema FC dengan skor 2-1 ini, pemain yang sempat dijuluki Egy Messi itu diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua, yakni lantaran melanggar pemain muda timnas Indonesia Arkan Fikri. Padahal di laga tersebut, Egy baru masuk pada menit ke-77 dan mendapatkan kartu kuning pertama pada menit ke-87. Ada kabar mengejutkan datang dari bek kiri timnas Indonesia yakni Zain Patinama. Pemain berusia 25 tahun ini dikabarkan segera hengkang dari klubnya saat ini, yakni Viking FK. Kabar terkait kepergian Zain Patinama dirilis oleh media lokal Norwegia, Dagsavisen.no. Dalam laporan tersebut, Zain Patinama kemungkinan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Viking FK. Berdasarkan info terkini, maka Zain Patinama memiliki kontrak bersama Viking FK hingga 31 Desember 2023. Itu artinya Liga Norwegia musim 2023 bakal jadi yang terakhir untuk bek berusia 25 tahun tersebut. Liga Norwegia musim ini sendiri tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi. Zain Patinama dikabarkan sudah mendapatkan perpanjangan kontrak bersama Viking FK, namun sang pemain menolak tawaran tersebut. Meski bakal berpisah pada akhir musim, namun Zain Patinama dilaporkan sudah mendapatkan klub baru yang berasal dari luar Norwegia. Namun hingga kini masih belum diketahui sang pemain akan berlabuh ke tim mana. Salah satu bek muda timnas Indonesia saat ini sedang hangat diperbincangkan di kalangan sepak bola tanah air.
Sebagaimana diketahui, Elkan Bagot baru saja mencetak 1 gol bersama klubnya Ipswich Town ketika menghadapi Fulham di laga 16 besar Piala Liga Inggris. Di laga itu, Elkan Bagot sejatinya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60. Walau bermain selama 30 menit, namun penampilan pemain 21 tahun ini dinilai cukup impresif. Bahkan menilik dari laporan SofaScore, Elkan Bagot memiliki rating tertinggi dari pemain lainnya. Namun sayangnya gol yang dicetak oleh sang pemain tak bisa membawa Ipswich Town terhindar dari kekalahan. Di samping itu, penampilan impresif sang pemain ternyata juga menjadi topik pembicaraan media tetangga, yakni Vietnam. Melalui media Bongda 24 Hour, mereka pun menyebut bahwasannya Elkan Bagot akan menjadi satu ancaman bagi timnas Vietnam. Alasannya, Bongda 24hour.vn menilai bek 21 tahun ini memiliki kemampuan duel di udara yang mengesankan hingga bisa membobol gawang lawan. Rival timnas Indonesia Filipina akan memulai laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua pada November ini. Tim berjuluk The Ascals itu akan menghadapi Vietnam di laga perdana pada 16 November mendatang. Selanjutnya mereka akan menantang timnas Indonesia pada 21 November. Namun jelang laga tersebut, Filipina justru mengalami persoalan tersendiri, yakni mengalami krisis dukungan dari supporter. Tentu hal ini bukanlah berita gembira bagi skuad The Ascals yang ingin memaksimalkan laga kandang. Dalam hal ini, Federasi Sepak Bola Filipina pun angkat bicara. Dikutip dari Philstar, laga lawan Vietnam dan timnas Indonesia seharusnya jadi momentum kembalinya dukungan supporter kepada The Ascals. Menurut pihaknya, menurunnya jumlah penonton disebabkan karena hasil pertandingan Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Meski performa masih jeblok, namun Filipina masih memiliki peringkat di atas timnas Indonesia sampai tulisan ini dibuat, di mana Filipina pun mulai tampil garang akhir-akhir ini. Kebangkitan The Ascals pun baru terasa pada bulan Juni kemarin, di mana terhitung Filipina sukses mengantongi 3 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Hasil ini pun cukup untuk membuat timnas Indonesia waspada. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah memanggil 27 nama pemain untuk memperkuat skuad Garuda dalam mengarungi laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua pada November ini. Dari 27 nama yang telah dipanggil itu, tidak ada nama pemain Borneo FC yakni Stefano Lillipali. Hal itu membuat beberapa supporter mempertanyakan keputusan staf pelatih karena tidak memanggil pemain berusia 33 tahun tersebut. Padahal musim ini, Fano sejatinya menunjukkan penampilan yang cukup baik. Dirinya berhasil mencatatkan 9 gol dan 10 assist dari 17 laga yang ia jalani bersama dengan Borneo FC. Terbaru dirinya menggenapi 10 assist musim ini ketika Borneo menghadapi tamunya yakni Persik Kediri. Di laga itu, Stefano Lillipali berhasil mencetak 2 assist untuk gol kedua dan ketiga tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Performa apik Stefano Lillipali sendiri rupanya tetap tidak dilirik oleh Sintayong, di mana juru taktik asal Korea Selatan ini masih tetap percaya wajah-wajah lama untuk membela timnas Indonesia. Sementara itu, menanggapi hal ini, bos Borneo FC yakni Nabil Hussein mengaku tak mau lagi berbicara tentang apapun di timnas Indonesia. Skuad Garuda arahan Sintayong akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Skuad Garuda akan melakukan kampanye pertamanya jika menghadapi Irak pada 16 November mendatang di Stadion Basra. Kemudian 5 hari berikutnya, skuad Garuda akan menghadapi Filipina pada 21 November. Demi mendapatkan hasil yang maksimal, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah memanggil 27 nama terbaik yang mana akan memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ini. Dalam pemanggilan kali ini, Sintayong sejatinya memanggil banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Di samping itu, pemanggilan tersebut pun juga ikut disorot oleh media asal Vietnam yakni The Town 24/7. Dalam laporan itu, mereka menyebut bahwa sejumlah pemain yang dipanggil memiliki kualitas Eropa, mengingat mereka merumput bersama klub-klub benua biru. Ini menarik untuk menanti hasil yang didapat oleh timnas Indonesia, mengingat langsung menjalani 2 laga tandang. Pantang bagi timnas Indonesia untuk terpeleset di laga ini.